Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia Permatasari. Saya lulusan ITB, program studi Doktor Fisika tahun 2022. Saat ini saya sedang tetap melakukan penelitian bersama dosen pembimbing saya sebagai postdoktoral di Institut Teknologi Bandung. Alhamdulillah kemarin saya terpilih menjadi perwakilan dari wisudawan pada periode wisuda Oktober 2022 untuk menyampaikan kata-kata perpisahan. Saya terpilih karena prestasi saya, yaitu telah berhasil mempublikasikan 21 jurnal internasional bereputasi Q1 dan Q2, 1 buah paten, dan juga 3 proceeding internasional selama masa studi saya sejak sarjana. Jadi sebenarnya awalnya dulu itu ketika masih menjadi mahasiswa semester 5, semester 4 akhir bahkan, saya merasa diri saya kalau belajar itu butuh waktu yang lebih lama daripada teman-teman yang lain. Sehingga karena waktu itu saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hanya dibiayai selama 8 semester, jadi saya berpikir saya harus melakukan penelitian lebih awal daripada teman-teman yang lain. Saat itu, saat masih semester 4 akhir, saya menyatakan bergabung bersama dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Enver Iskandar. Dari situ beliau memberikan tantangan kepada saya untuk membaca jurnal-jurnal internasional. Ketika membaca tersebut, di situ saya mendapatkan sesuatu ilmu yang baru yang tidak saya temukan ketika kuliah. Dan saat itu saya merasa, wah Masya Allah ya, ilmu itu ternyata luas sekali gitu, banyak sekali hal yang tidak saya tahu dan saya sangat menyenangi itu. Dari situlah muncul keinginan untuk juga sama mempunyai publikasi ilmiah, dan kalau jalan menuju publikasi ilmiah tersebut tentunya saya harus melakukan penelitian dengan baik. Sehingga dari situ tumbuhlah rasa senang terhadap dunia penelitian, terhadap aktivitas penelitiannya, dan juga hal-hal yang berkaitan tentang itu gitu. Sekitar tahun 2013. S1 semester 4 akhir gitu. Tentang fisika, lebih spesifiknya tentang material, tentang nanomaterial gitu. Masya Allah, iya, saya kalau mengingat saya juga sebagai seorang ibu dan juga istri, kalau ditalar menggunakan logika manusia sepertinya sulit ya, tidak mungkin saya bisa mencapai pencapaian seperti ini. Tapi saya sangat bersyukur, alhamdulillahnya Allah tuh benar-benar kirimkan banyak sekali bantuan. Dan kalau disebutnya mungkin keberuntungan gitu, bantuan melewat tangan-tangan orang gitu. Jadi kalau dari segi manajemen mungkin sama seperti yang teman-teman tahu juga, kita ada manajemen prioritas, misalkan kita bikin kuadran gitu. Jadi kalau yang penting dan mendesak kita kerjakan sendiri, kalau misalkan tidak penting dan mendesak kita delegasikan, seperti itu. Jadi saya juga memang di rumah dibantu gitu oleh keluarga gitu, oleh teman-teman gitu. Tapi memang satu hal yang saya jadi penyemangat juga, tidak banyak mengukur apa yang sudah kita lakukan gitu, sehingga kita tidak ingat, wah saya udah begini begitu capek gitu. Jadi kita nggak ingat ke sana, kita tetap fokus sama tujuan kita, yaitu menjadi ibu yang baik di rumah, tapi juga tetap punya nilai manfaat untuk orang banyak gitu. Jadi kemarin ketika menjadi perwakilan wisudawan untuk menyampaikan kata-kata perpisahan, saya mengangkat tema yaitu berupa legacy. Legacy itu adalah dalam arti bahasa artinya warisan gitu. Warisan, saya berpikir bahwa semasa kita hidup di dunia, kita tentunya ingin memberikan warisan gitu, tidak hanya ke keluarga atau yang biasa dikenalkan biasanya hanya berupa finansial atau harta ya, tapi ini lebih ke sesuatu yang terus bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, bahkan mungkin tidak lekang oleh waktu. Itulah definisi legacy. Kalau yang saya percaya ya, dalam konsep agama Islam itu adalah sebuah amal jariah juga ya, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat gitu. Jadi ketika semasa kuliah juga saya membaca publikasi internasional. Saat itu saya tahun 2013, tapi saya masih membaca publikasi tahun 1990 misalkan. Dari situ saya berpikir, wah Masya Allah, berarti ini orang yang menulis ini itu telah melakukan, mempunyai amal jariah, yaitu ilmu yang bermanfaat gitu, yang bahkan sampai 10 tahun, bahkan 20 tahun kemudian ilmu tersebut masih terus bermanfaat gitu bagi orang lain gitu. Dan saya merasa terbantu dengan membaca publikasi beliau gitu. Sehingga di situ saya menyampaikan bahwa kita semua sebagai
manusia makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak dikaruniai kelebihan, kenikmatan dari Allah. Sudah seharusnya kita juga terus bersemangat untuk terus meninggalkan legacy atau warisan dalam versi terbaik kita masing-masing gitu. Legacy itu banyak apa saja. Misalkan teman-teman berdakwah atau teman-teman punya produk atau komunitas dan lain sebagainya gitu. Tantangannya tentunya banyak sekali. Kalau saya ceritakan mungkin bisa sampai 1 buku atau lebih gitu. Dari mulai S1 sampai S3 gitu. Nah, cuman kalau yang terdekat ini di masa S3 saya, tantangannya tentu saya diuji dengan anak saya sakit gitu. Jadi waktu itu anak saya sakit diare, sebenarnya sepele, tapi sampai 2 bulan itu nggak sembuh-sembuh, udah dirawat dan lain sebagainya. Sehingga di situ ada momen di mana saya benar-benar menangis, saya merasa menjadi ibu yang gagal. Saya benar-benar telepon dosen pembimbing saya, Pak, saya mau, ibu waktu itu saya punya 2 dosen pembimbing, Bu, saya benar-benar mau resign dari S3. Saya merasa menjadi ibu yang gagal. Anak saya sakit gitu, di luar apa ya, di situ entah ya, memang dunia terasa suram saat itu gitu, terasa Allah itu jauh gitu saat itu gitu kan. Tapi di situ beliau masih meyakinkan nggak apa-apa, bahwa sakit itu sebuah ujian, sebuah fase hidup yang normal gitu. Di situ saya tetap terus jalani. Tapi Masya Allah ternyata saat itu Allah benar-benar berikan bantuan lewat orang-orang yang baik di sekeliling saya semua. Yang saya menurut logika saya harusnya dosen pembimbing saya udah sebel gitu ya sama saya gitu, dengan tingkah aduh udah S3 kok masih kayak anak-anak labil kayak gitu. Tapi beliau masih tetap bersabar, terus mengencourage saya gitu. Dan saat itu anak saya alhamdulillah perlahan membaik gitu. Tiba-tiba saya ditemukan dengan dokter anak yang baik juga gitu, yang bisa support saya juga gitu. Ya Masya Allah, pertolongan Allah tuh benar-benar berdatangan gitu, tanpa luar biasa banget. Sampai pas saya S3 pun saya baru mulai bangkit lagi gitu di S3 di semester 3. Allah kirimkan mahasiswa-mahasiswa S2 teman lab saya yang benar-benar support dengan saya gitu. Bisa saya titipin anak, benar-benar jadi teman saya, sahabat saya, dan kita riset bareng dalam satu grup besar sehingga penelitian kita juga memiliki kualitas yang cukup baik, dan akhirnya kita bisa publikasi di jurnal internasional dan jumlahnya lebih dari 1 gitu bersama teman-teman itu. Jadi ya keberkahan dan pertolongan itu yang menurut saya benar-benar sangat berkesan gitu dari Allah gitu. Selama kita nggak menyerah gitu ya. Tentunya juga pencapaian saya sampai saat ini memang banyak sekali support dan juga doa dari pasangan saya, dari suami saya. Salah satunya kata yang terus beliau sampaikan ke saya itu, setiap kali saya merasa mengeluh atau merasa capek, beliau selalu bilang, emangnya kamu mau jadi ibu yang seperti apa? Emangnya kamu mau jadi ibu yang dikenal oleh Lagrang, nama anak saya, itu menjadi ibu yang seperti apa? Kamu ingin dikenal oleh orang lain itu ingin menjadi Fitri yang seperti apa gitu. Beliau selalu menanyakan itu gitu. Sehingga di situ beliau selalu menyemangati saya bahwa misi hidup atau visi hidup kita tidak hanya berhenti kita sebagai orang tua bagi anak kami gitu, tapi juga kita harus punya nilai kebermanfaatan buat orang lain gitu. Beliau juga di situ banyak terinspirasi dari kakeknya beliau yang di desa sana pernah menaikkan air sehingga satu desa itu tadinya belum punya air untuk irigasi sehingga punya. Dan itu sampai sekarang masih bermanfaat. Dari situ konsep itulah keluar gitu, di mana beliau juga sama-sama terus menyemangati saya, yuk kita terus meninggalkan legacy atau warisan yang bermanfaat untuk orang, dan bentuknya banyak sekali gitu. Dulu ketika masuk ITB itu selain senang dengan kegiatan ITB-nya, satu hal yang paling menarik bagi saya adalah aktivitas di Salman. Salman itu seperti menjadi rumah kedua setelah ITB gitu ya. Jadi semua melakukan aktivitas di Salman. Saat itu pada tingkat 1 tahun 2011 saya aktif di kegiatan panitia persiapan Ramadan atau P3R. Dulu ikut di divisi Baksos. Kita ke daerah-daerah pelosok di Desa Lembang, sangat berkesan sekali, banyak pembelajaran yang bisa saya dapat. Kemudian dulu paling berkesan juga kita ada acara Islamic Fair International Muslim Student Summit IMSS. Di situ juga saya ikut sebagai bendahara di Islamic Fair-nya. Kemudian
tahun 2012 saya masih ikut kegiatan P3R Salmannya, panitia persiapan Ramadan. Dan pada tahun 2014 kalau nggak salah, saya mendapatkan beasiswa dari Salman dan juga ikut aktif menjadi tutor di Student Center Salman. Ya, untuk adik-adik juga yang sekarang sedang berjuang dalam bidang pendidikan, sedang bersekolah gitu, atau mendapatkan kenikmatan berupa dapat beasiswa dari Rumah Amal Salman misalkan, pesan saya, kita tidak pernah tahu rezeki yang Allah berikan ke kita itu sejauh mana. Maka untuk mengecek hal tersebut, lakukan usaha dan juga doa terbaik, sehingga kita bisa bertemu dengan takdir rezeki kita yang terbaik dari Allah gitu, dalam hal apapun. Terutama buat teman-teman yang juga diberikan kenikmatan, misalkan bisa sekolah di ITB atau bahkan dapat beasiswa. Tentunya kenikmatan itu bukan kenikmatan yang Allah berikan semata untuk kita sendiri, tapi juga mungkin ada kenikmatan orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Misalnya kalau saya saat itu beasiswa tersebut, misalkan dengan saya masuk ke ITB, sebenarnya Allah menitipkan sebuah informasi atau penyemangat untuk adik-adik di desa saya untuk juga bisa bersemangat mendapatkan pendidikan yang tinggi gitu, meskipun di keterbatasan ekonomi, misalnya seperti itu. Untuk adik-adik beasiswa Rumah Amal Salman, tetap semangat, berikhtiar yang baik, berdoa yang terbaik, dan percayalah bahwa itu takdir yang terbaik dari Allah untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.